SD Negeri Polan 2 adalah salah satu sekolah dasar negeri yang berada di Jalan Sadewo nomor 39, Bolehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. SDN Polan 2 memenangkan lomba program Adiwiyata tingkat Kota Malang pada tahun 2016. Pada tahun 2016, pada masa kepemimpinan Bapak Suwito, SDN Polan 2 mendapatkan piagam penghargaan sebagai Sekolah Peduli dan Budaya Lingkungan atau Adiwiyata. Penghargaan ini diberikan dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia Provinsi Jawa Timur. Pada kepemimpinan Bapak Suwito di tahun 2017, SDN Polan 2 memenangkan Sekolah Adiwiyata tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwito, Kepala Sekolah SD Negeri Gadang 4, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Seorang kepala sekolah mempunyai 3 fungsi pokok. Tugas tersebut adalah yang pertama, tugas manajerial, yang kedua, tugas supervisi, dan yang ketiga, tugas kewirausahaan. Jika seorang kepala sekolah dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik, saya yakin tadi sekolah akan lebih maju, akan lebih meningkat, bahkan banyak prestasi yang diraih oleh sekolah tersebut. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengalaman terbaik saya selama menjadi kepala sekolah ketika saya menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri Polan 2, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Di sana saya memiliki program, yaitu program Sekolah Adiwiyata. Mengapa saya harus mengambil program itu? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, luas lahan sekolah yang cukup luas, hampir 5.000 meter persegi. Yang kedua, penataan perlu dilakukan yang lebih baik karena masih belum mencerminkan lingkungan yang baik untuk anak-anak. Yang ketiga, juga budaya anak-anak cinta lingkungan ini memang perlu dikembangkan karena masih belum tertata lingkungannya, sampah berserakan, dan seterusnya. Sehingga inilah menjadi alasan. Dan yang terakhir alasannya adalah saya yakin seandainya lingkungan sekolah itu baik, lingkungan sekolah indah, lingkungan sekolah asri, lingkungan sekolah hijau, insya Allah semua warga sekolah, khususnya anak-anak sekalian, dapat belajar dengan senang, dengan bangga. Sehingga dengan pembelajaran yang baik itu, proses pembelajaran akan juga berkualitas dan pada akhirnya banyak prestasi yang ditorehkan oleh anak-anak sekalian karena hasil belajarnya juga baik. Untuk mensukseskan program Adiwiyata ini, tentunya kita harus punya strategi, punya cara bagaimana program Adiwiyata ini nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan sehingga bisa betul-betul menjadi sekolah Adiwiyata yang kita harapkan. Tentu di dalam mewujudkan program sekolah Adiwiyata ini, strateginya saya buat melalui perspektif saya yang berjudul Kiat Menuju Sekolah Adiwiyata. Kiat di sini adalah akronim. Di sana ada 5 kata K, I, A, dan T. Artinya 5 cara inilah yang bisa mensukseskan. Yang pertama adalah huruf K.
PK ini adalah kontemplasi diri, yang artinya perenungan diri, di mana semua sekolah, utamanya kepala sekolah, harus punya mimpi bagaimana sekolah kita ini yang dapat kita kembangkan yang apa. Dengan situasi yang seperti ini, akhirnya kita bisa memutuskan program sekolah Adiwiyata. Tentu di dalam memutuskan ini adalah melalui rapat warga sekolah, dari guru, dari orang tua, dan komite sekolah, sehingga diputuskan jadi sekolah Adiwiyata. Yang kedua adalah I di sini adalah inovasi atau pembaruan. Dalam melaksanakan program kegiatan memang kita sangat memerlukan inovasi terbaru, sehingga betul-betul program itu dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Dan yang ketiga adalah A di sini adalah analisis SWOT. Semua kegiatan memang diperlukan data-data awal kita dengan membuat analisis SWOT, sehingga di sana kita mengetahui bagaimana kelemahan sekolah kita ini apa saja, kemudian kekuatan sekolah itu apa, termasuk juga ancaman dan peluang. Ini adalah data yang kita pakai untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Kemudian A yang kedua adalah agenda. Agenda ini adalah semacam jadwal kegiatan. Semua perencanaan yang kita buat, kita agendakan. Mungkin di sana agenda itu berisi tentang jadwalnya kapan, kemudian kegiatannya apa, penanggung jawabnya siapa, pembiayanya bagaimana, sekaligus tujuannya apa. Kemudian yang kelima yaitu T. T ini adalah tindakan nyata. Semua program kegiatan kalau meskipun kita buat dengan baik, tanpa ada tindakan nyata mustahil untuk dapat diwujudkan. Untuk itu dalam melaksanakan program-program yang sudah ada, dalam tindakan nyata ini diperlukan kerjasama yang baik, bekerja dengan ikhlas, dengan tuntas, sehingga apa yang kita lakukan ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kelima langkah itulah yang dapat saya lakukan untuk melaksanakan program Adiwiyata di SD Negeri Polean 2, sehingga bisa sukses. Akhirnya SD Negeri Polean 2 dapat meraih penghargaan sekolah Adiwiyata dari tingkat kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional, yang tepatnya Desember tahun 2017. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini menjadi inspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Yang kedua, tentang kantin sehat. Di sana setiap hari kantin menyediakan makanan yang bebas nanti, yaitu plastik, pewarna, penyedap, pengenyal, perasa, dan pengawet. Yang ketiga, pembiasaan buang sampah pada tempatnya dan bisa memilah sampah organik dan mana sampah anorganik. Yang keempat, di SD Polean 2 juga suasananya indah, sejuk, nyaman, dan sangat bersih, menjadikan kita nyaman untuk belajar bersekolah di SDN Polean 2. Sekian testimoni dari saya. Dan selama Pak Wito ada di sini, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di SD Polean 2, terutama perubahan secara fisik, baik secara fisik maupun secara akademik. Perkenalkan, saya Bu Septi,
akan memberikan testimoni terhadap kepemimpinan Pak Wito selama tahun 2017-2018. Saya adalah Ketua Adiwiyata di SDN Polen 2. Selama kepemimpinan Pak Wito, di tahun 2017, SDN Polen 2 sudah meraih Adiwiyata tingkat provinsi. Lalu, di tahun 2018 meraih Adiwiyata tingkat nasional. Untuk meraih prestasi tersebut, Pak Wito sangat aktif mengajak warga sekolah dan juga pihak-pihak terkait dari luar maupun dalam. Pak Wito selalu mengajak siswa, guru, serta tokoh-tokoh masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk meraih Adiwiyata.